warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasr wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat-sahabat dan teman setia UFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat istiqamah, subhanallah, di bulan Ramadan yang mulia ini, yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita sudah berada di hari yang ke-27, subhanallah. Di episode yang ke-27 ini, kita akan menjelajahi secara garis besar, secara umum, tentang ujian-ujian dakwah yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, salah satu daripada Rasul ulul azmi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum, surah Al-Ahqaf ayat 35. Kemudian Allah terangkan lagi, merinci siapa saja Rasul ulul azmi itu dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 7, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Allahu akbar. Inilah rangkaian kisah Rasul ulul azmi yang memuat ajaran yang begitu luar biasa kepada kita, ibrah yang luar biasa kepada kaum muslimin, untuk kita meneladani akhlak mereka dan meniti jalan dakwah ini. Kita sudah diberikan oleh Allah semua langkah metode yang terbaik untuk mendakwahkan Islam ini, tidak akan keluar dari metode para Rasul ulul azmi, karena mereka inilah yang memiliki umat yang banyak. Mereka inilah yang konsisten di jalan Allah Ta'ala. Mereka inilah yang kemudian diselamatkan oleh Allah dari makar musuh-musuhnya. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana tentang keutamaan Nabi kita Muhammad SAW? Allahu Akbar. Keutamaan Nabi SAW, beliau itu adalah Nabi yang paling mulia, yang menjadi pemimpin, yang menjadi penghulu seluruh Nabi dan Rasul. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ketika beliau menjadi imam salat di Masjidil Aqsa. Rasulullah menjadi imam salat di Masjidil Aqsa, di mana makmumnya adalah seluruh nabi dan rasul, yang memenuhi, yang menyesaki, yang berjubel di Masjidil Aqsa. Roh mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau disebut sebagai Imamul Mursalin. Subhanallah, imamnya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Subhanallah. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Subhanallah. Allah telah mengangkat sebagian nabi-nabi itu, dan paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad SAW, derajatnya di atas nabi-nabi dan rasul yang lain. Nah, wa rafa'a ba'dahum darajat, menurut para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Sya'bi dan Mujahid menyatakan bahwasanya itu adalah ditujukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafaddalna, kemudian lagi dalam surah Al-Isra ayat 55, wafaddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina Daud az-zabura. Allah telah melebihkan sebagian nabi di atas nabi yang lain. Itulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya Rasulullah, beliau ini menghimpun seluruh keistimewaan dan kemuliaan para Rasul ulul azmi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Kenapa? Karena dalam rangkaian surah Al-An'am, surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perintah, penegasan,
dan isyarat yang luar biasa. Ketika Allah menyebut rangkaian para nabi dan rasul, subhanallah, Allah di dalam surat Al-An'am itu mengatakan, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang nabi-nabi dan rasul yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan petunjuk mereka itu teladanilah mereka. Rasulullah menghimpun seluruh keistimewaan, seluruh kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul terdahulu, karena beliaulah ya yang diperintahkan oleh Allah, ikutilah petunjuk mereka, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang paling utama. Saudara yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Ya, aku diberikan 5 keutamaan, 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun nabi-nabi sebelum aku. Apa yang pertama? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan ya munculnya rasa takut di dalam dada musuh-musuhku, padahal mereka sebulan perjalanan sebelum berperang dengan kaum muslimin. Subhanallah, Allah sudah memberikan pertolongan dengan menimbulkan rasa takut, rasa gentar di dalam musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebelum menjalani pertempuran bersama Rasulullah 1 bulan sebelumnya. Subhanallah. Yang kedua, Allah jadikan masjid ini semuanya suci. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ya, semua tanah, semua bumi ini dijadikan Allah suci dan dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat bersujud dimanapun umatku ya dia mendapati sholat, kewajiban sholat dimanapun dia bisa melaksanakan sholat itu. Subhanallah. Yang ketiga, dihalalkan untuk Rasulullah harta rampasan perang. Yang keempat, kana nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi kaffah. Nabi sebelumnya hanya diutus untuk satu kaum saja, untuk kaumnya saja, bersifat lokal, tidak global, tidak internasional. Kecuali Nabi SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Inni Rasulullah ilaikum. Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni was sirajan munira. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Seluruh manusia. Subhanallah. Rasulullah ilaikum jami'ah. Ya, inilah Rasul yang telah diutus oleh Allah untuk kalian seluruhnya. Yang kelima, wa utitus syafa'ah, keutamaan Nabi SAW. Allah memberikan beliau hak untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatnya dan juga umat-umat Nabi sebelumnya yang memohon pertolongan datang kepada Rasulullah untuk diberikan persaksian apakah iman mereka benar atau tidak. Allahu Akbar. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ya, begitu luar biasa. Ya. Dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ati babal jannah." Aku mendatangi pintu surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fastaftih, aku meminta dibuka. Fayaqulul khazin, maka sang penjaga pintu surga ini, "Man anta?" berkata, "Siapa engkau?" Faqulu Muhammad, aku berkata, "Akulah Muhammad." Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Ya, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepadamu. Tidak bisa aku membuka pintu surga ini, gerbang surga ini, sebelum engkau datang memintanya untuk dibuka pintu gerbang surga ini. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i tab'an." Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di yaumil qiyamah. Dan beliau ini adalah sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Orang pertama yang akan bangkit dari kuburnya. Wa awwalu syafi'in. Orang pertama yang memberikan dan satu-satu yang memberikan syafaat. Ya, wa awwalu musyaffa'in, dan orang pertama yang terpaling dahulu diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya. Allah langsung memuji. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah akhlaknya. Apa akhlaknya Nabi? Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Akhlak yang paling agung, akhlak yang paling mulia, yang paling sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah inilah ya yang menjadi cetakan sempurna kalau kita ingin bercermin, kalau kita ingin menerapkan Islam secara kafah, kalau kita ingin mendakwahkan risalah Islam ini sehingga berhasil sebagaimana keberhasilannya Nabi Muhammad, maka kita harus berkaca dan meneladani cara berdakwahnya Rasulullah SAW dan cara menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tidak ada jalan, tidak ada jalan lain. Karena satu-satunya jalan adalah jalan ya, wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ya Rasul Ulul Azmi ini. Ya, Rasul Ulul Azmi yang terakhir ini adalah Nabi Muhammad. Tetapi selalu disebut oleh Allah di awal dan beliau yang pertama. Ya, disebut syara'a lakum minad dini ma wassa bi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Ya, lebih dulu Nabi Muhammad SAW disebutkan yang kami wahyukan kepadamu. Kemudian wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka, baru min Nuhin dan seterusnya, dari kamu dulu. Subhanallah ya. Di dalam surah Ali Imran juga disebutkan wa idz akhadallahu minan nabi wa idz akhadallahu minan nabiyyina mitsaqahum wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Ini menunjukkan betapa seluruh nabi dan rasul semua telah diangkat sumpahnya, diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mendukung dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Maka saudara yang dirahmati Allah, turunkan kepada Nabi Muhammad sebaik-baik mukjizat, sebaik-baik mukjizat. Ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah tidak berikan mukjizat kepada Nabi berupa mukjizat fisik yang paling utama seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Tetapi mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim yang dapat berdialog dengan seluruh umat manusia, ya, yang dapat menjinakkan dan menaklukkan semua peradaban manusia. Yang dengannya Al-Quran ini Allah Subhanallah ya telah memberikan panduan-panduan berupa mukjizat. Mukjizat berupa apa? Tasyri' dari Allah. Syariat Al-Quran adalah syariat yang paling mulia, syariat yang paling maslahat, syariat yang paling lurus dan membawa rahmat bagi orang-orang manusia dan orang-orang hamba Allah yang beriman, saudara. Mukjizat Al-Quran luar biasa. Ya, karena itu dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Muhammad SAW banyak sekali disebutkan. Menjadi ibrah, menjadi tauladan bagi kita. Bagaimana kita menegakkan risalah Allah. Ya, bagaimana kita mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW itu disebutkan di dalam Al-Quran. Sunnatullah, sunnatullah. Ya, dalam dakwahnya para Nabi dan Rasul. Apa saja di antara poinnya? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan ya poin-poin sunnatullah dalam berdakwah yang dulu dihadapi oleh para Nabi dan Rasul, dan itu yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini penting bagi kita ketahui bagaimana pada akhirnya Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Kita hanya bertugas untuk mendakwahkan. In alaika illal balagh. Ya, tugasmu wahai Muhammad tidak lain adalah untuk menyampaikan. Ya. Kita ini hanya menyampaikan. Ma anta alaihim bimusaitir. Ya, kamu tidaklah berkuasa, tidak bisa memaksa orang di muka bumi ini untuk beriman, tetapi Allah yang senantiasa membuka pintu hidayahnya. Dan di sini sunnatullah luar biasa. Apa? Sunnatullah dalam berdakwah, akibat buruk bagi orang-orang yang mendustakan, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ujian merupakan sunnatullah bagi orang-orang yang beriman. Ini semua ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian manusia harus melakukan perubahan yang positif. Ya. Merubah nasibnya, merubah kondisi. Ya. Tidak mudah untuk ditekan oleh kezaliman dan penguasa-penguasa yang zalim. Lalu dibinasakannya banyak umat karena kesombongan dan kesewenang-wenangan mereka. Ya, karena kezaliman dan kelaliman mereka. Dan dalam Al-Quran terdapat sunnatullah likulli ummatin ajal. Setiap umat mempunyai ajal, batas waktunya. Ingat, orang yang zalim kau tidak bisa, atau penguasa yang zalim, pemimpin zalim di dunia, kau tidak bisa berkuasa selama-lamanya. Ada batasnya, ada waktunya di mana Allah akan menghancurkan dan membinasakan kamu, sebagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah, sebagaimana Namrud dihancurkan oleh Allah, sebagaimana 9 naga kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang kaya di kalangan Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah. Demikian pula di kaum Ad, ya, kemudian kaum Madian, ya, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan tersisa bagaimana ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini juga menjadi objek dakwah kita. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari juga dipergilirkan, bergulir di antara manusia, dan Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, serta ada perseteruan yang abadi antara yang hak dan yang batil. Itulah sunnatullah, ya, yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, baik pada periode Mekah maupun pada periode Madinah, saudara. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kisah Nabi Muhammad ini. Ya, di dalam seluruh kisah Nabi Muhammad, dalam perang-perang yang beliau hadapi, ya, dalam semua aspek yang beliau jalani ketika periode Makkah dan Madinah, semua itu mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semua, ya, dalam meniti jalan dakwah ini. Ya, di sini disebutkan misalnya, ya, di sini ada, saya bawakan kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Hampir separuh isi kitab ini berbicara tentang kisah Nabi Muhammad SAW dalam apa? Ketika berdakwah di Madinah, di Makkah, awal mula risalah, kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, subhanallah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini luar biasa. Ini juga memberikan petunjuk sunnatullah, ya, dalam perjalanan dakwah Nabi dan Rasul di periode Makkah ini. Kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Ini juga memberikan penjelasan yang sangat luar biasa tentang membangun peradaban. Harus didukung, dakwah harus didukung oleh kekuasaan dan kekuatan. Dan Allah menyinggung dalam surat Al-Baqarah, ya, ketika berbicara tentang kisah Talut melawan Jalut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Subhanallah, itu banyak, ya, pasukan kecil bisa mengalahkan yang lebih besar. Ini dalam konteks apa? Perang di zaman Talut, ya, dengan kemunculannya Nabi Daud alaihi salam. Itu perang terakhir yang dihadapi oleh, ya, para da'i, para mujahidin yang berdiri di atas pondasi motivasi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini perang suci, ya, perang terakhir. Setelah itu kekuasaan dakwah tidak ditopang oleh kekuasaan, tersingkir. Setelah Nabi Daud dan Sulaiman, dakwah ini setelah periode Nabi Yusuf, Allah mengokohkan dakwah dengan kekuasaan. Setelah periode Daud dan Sulaiman, Allah kokohkan dengan dakwah ini dengan kekuasaannya.
Setelah lewat periode Nabi Musa, ya, berangsur-angsur, ya, Bani Israel banyak berkhianat terhadap risalah Allah Ta'ala, dan tidak ada lagi kekuatan dakwah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk melindungi dakwah ini dari penyelewengan dan dari ancaman luar, saudara. Sampai datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, umat dakwah ini dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah di dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini diwujudkan oleh masyarakat Madinah, oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik di periode Madinah, Allah menangkan kaum muslimin, Allah berikan izzah, ya, mulai dari perang Badar. Kemudian perang Uhud, walaupun mengalami kekalahan, tetapi di situ luar biasa ayat-ayat Al-Qur'an memberikan pelajaran begitu berharga kepada para sahabat Nabi SAW. Ya, di perang Khandaq, ya, di perang Ahzab, di perang Hunain, ya, di perang Bani Quraidah, di perang Fathu Makkah sampai perang Hunain, lalu kemudian Tabuk, dan perang, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perang Mu'tah. Subhanallah. Ini semua Allah yang tentukan. Itu terdapat sunnatullah dalam peperangan-peperangan ini. Makanya dalam perang Badar itu disebutkan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ya, perang pertama, ya, dalam sejarah orang beriman setelah perang Talut melawan Jalut. Ini kekuatan yang kaum beriman di atas muka ini mendapatkan kekuatan dan kekuasaan politik yang kokoh, mengalahkan kekuasaan dan kecongkakan orang kafir yang selama ini menguasai medan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Maka Allah sebut Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Dan Allah menyebutkan dalam peristiwa perang Badar itu luar biasa, ayat-ayat tanda kebesaran Allah diturunkan, malaikat diturunkan. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil, ya, ghammi amanatan nu'asan, ya. Kemudian Allah mengirimkan 3,000 minal malaikati murdifin, 3.000 malaikat. Subhanallah, yang berbondong-bondong untuk menolong orang-orang yang beriman. Subhanallah. Kemudian lagi apa yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka kecil pasukannya, tetapi kemudian Allah berikan pertolongan. Subhanallah. Allah berikan pertolongan berupa apa? Turunnya malaikat. Kemudian wa idh yughashshikumun nas amanatan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum wa yudhhiba 'ankum rizza syaitan. Surat Al-Anfal ayat 11. Ya, dimudahkan langkahnya kaum muslimin, diberi kantuk sedikit, diberikan keringanan mereka, ya, Allah berikan hujan gerimis dari langit. Untuk apa? Mengokohkan hati orang. Bayangkan gurun pasir, tiba-tiba ada hujan gerimis, ya, kaki mereka, langkah mereka jadi mudah untuk berjalan, dan mereka diberi rasa kantuk sebentar, tapi menyehatkan tubuh mereka. Dan Allah, ya, tetapkan hati orang beriman dan dimasukkan ke dalam hati orang kafir rasa takut. Subhanallah. Dan malaikat membantu mereka. Ya, subhanallah. Dibantu oleh malaikat ini yang memberikan apa? Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Subhanallah. Ya, Allah menurunkan anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Itu salah satu bentuknya. Apalagi yang lain? Subhanallah, di sini disebutkan di dalam ayat surah Al-Anfal ini, ya, Allah menjadikan, ya, kaum musyrikin itu pasukannya kecil di mata kaum muslimin, sehingga mereka tidak takut. Dan sebaliknya, di mata kaum muslimin, di mata kaum musyrikin, jumlah kaum muslimin itu menjadi besar, ya. Subhanallah. Ini disebutkan idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakum katsiran lafashiltum wa la tanaza'tum fil amr wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Ya, Allah perlihatkan kepada kalian jumlah mereka orang musyrik itu kecil di mata kamu, dan
Allah mengecilkan jumlah kalian di mata mereka. Supaya apa? Mereka sombong, mereka congkak, mereka lupa diri, menganggap remeh yang kecil ini. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah sebutkan sunnatullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Subhanallah, ya. Kaidah berperang. Bagaimana kaidah, ya, dalam menghadapi kaum musyrikin, kaidah menghadapi kaum munafikin yang kita sudah bahas kemarin dalam episode khusus, 2 episode tentang kaum munafikin. Lalu bagaimana Rasulullah menghadapi, ya, kecongkakan dan kesombongan ahli kitab, ya, Yahudi, bagaimana mereka melakukan permusuhan sehingga diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah setelah perang Ahzab. Subhanallah. Lalu perang Khaybar, benteng terakhir Yahudi ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bagaimana Fathu Makkah? Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dan diuji lagi dalam perang Hunain. Lalu Allah selamatkan, Allah berikan kemenangan. Dan subhanallah, yang terakhir adalah Haji Wada. Allah kokohkan Islam ini, ya. Allah kokohkan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini semua rencana dan desain dari Allah Subhanahu wa taala. Periode Makkiyah ada sunnatullahnya, periode Madaniyah ada sunnatullahnya. Ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Terutama umat Islam di akhir zaman ini harus berpegang teguh kepada sirah Nabi SAW. Jangan kita meremehkan sirah. Tarikh Islam ini sangat penting. Tarikh sirahnya para nabi, terutama ulul azmi ini harus dipelajari oleh kita, ya, digali sunnatullahnya untuk kita menghadapi ujian-ujian dalam dakwah, terutama ujian dakwah yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kekayaan dan khazanah yang luar biasa yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat kita membawa dakwah ini ke tepi pantai yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan Islam, Allah jayakan kaum muslimin, dan Allah buktikan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 itu, penegasan kesempurnaan Islam Allah sempurnakan di padang Arafah, sehingga di hari Arafah itu setan tunduk, setan begitu kecil, setan begitu hina di mata Allah Subhanahu wa taala, karena melihat umat Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi mereka dari kemusyrikan, dilindungi dari kemunafikan. Subhanallah, ketika mereka berpegang kepada al-urwatul wuthqa, ya. Siapa yang berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala, maka dialah berpegang kepada tali yang paling kuat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kapal kehidupan kaum muslimin hingga akhir zaman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu dituntut jadi guru. Wah, nggak bisa. Yaudah jadi santri. Nggak bisa juga. Minimal lo bantu orang yang menjadi guru dan menjadi santri. Dan itu ada wadahnya yang paling tepat. Di mana Ustaz Fahmi? Kita insya Allah akan membangun pusat dakwah Quran Al-Fahmi Institute di Jakarta Barat. Di sana kita akan menyelenggarakan tahfiz Quran, kemudian pendidikan Quran untuk anak-anak, remaja dan dewasa. Tahfiz Quran itu artinya supaya orang hafal Quran. Supaya orang hafal Quran. Begini. Minimal kita punya hafalan Quran. Kalau ente nggak sanggup hafal Quran, lu nikah sama orang yang hafal Quran. Kalau nggak sanggup juga, lu punya anak yang hafal Quran. Nggak bisa juga, lu bantu orang yang mau menghafal Al-Quran di Al-Fahmu Institute. Insya Allah. Ini nomor rekening mana? Nih. Nomor rekeningnya ada di sini. Ada di sini. Ya, di Bank Muamalat, ada di BCA, ada di BNI Syariah. Insya Allah dan insya Allah kita akan mampu membangun. Nggak jauh-jauh. Kalau yang lain mah di Udik, di mana nggak kelihatan. Tapi ini di Jakarta Barat.
lu bisa Insya Allah. lihat, lu bisa kunjungin, dan Iya. lu dengan gembira mereka itu menghafal atas infak darimu. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mentadaburi, Mentadaburi, mengkaji, dan mengamalkan. mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Ini sesuai dengan hadis Nabi dong. Insya Allah. Kun aliman, Au muta'alliman, Au. mustami'an, Au. muhibban, Muhibban. fala Wala takun takun khamisan. Lu udah nggak ngapal, nggak ngajar, nggak ngajarin, nggak cinta, Nggak demen. juga. Fatah lu. Apalagi? Fatah lu. Fatah. Karena itu sebelum menjadi celaka, ini insya Allah tempat yang tepat Al-Fahmu Institute. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Babe Haikal. Alhamdulillah, komando gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.